Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita beribadah masih di online, kita tetap ada di rumah, tapi mari kita buka hati untuk mendengar firman Tuhan, sebab kita percaya hanya firman Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan, berkat di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Matius 28 ayatnya Matius 21 ayatnya yang ke-28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir, kata Yesus kepada mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini merupakan perumpamaan tentang 2 orang anak, di mana Bapa menghendaki anak yang pertama untuk bekerja di kebun anggur. Dan apa yang dijawab oleh anak yang sulung itu, dia berkata, ya, tetapi dia tidak pergi. Dan Bapa kembali datang kepada anaknya yang kedua, dan anaknya yang kedua langsung berbicara dengan jawaban tidak. Artinya dia tidak melakukan, tetapi pada akhirnya dia pergi ke kebun anggur itu. Dan di sini ada satu pertanyaan, bahwa siapa di antara kedua orang itu, kedua anak itu yang taat kepada perintah, yang taat kepada perintah yang diberikan untuk bekerja di kebun anggur. Dan kata Yesus bahwa anak yang kedua itulah yang mengerjakannya. Saudara, di sini kita berbicara tentang ketaatan. Ketaatan itu adalah satu perintah yang harus kita kerjakan. Tetapi perintah itu sesuatu yang diinginkan, diharapkan untuk dilakukan. Dan ada orang yang mau melakukan, ada orang yang mau melakukannya dengan terpaksa, ada juga yang tidak mau melakukan. Tetapi orang yang taat itu, dia mau melakukannya dengan rela hati. Seperti contoh bagaimana anak yang kedua tadi. Jawaban yang dia tidak mau melakukan, dengan spontan dia mengatakan dia tidak mau melakukan. Tetapi pada akhirnya dia melakukannya. Dan penilaian Allah terhadap anak ini, bahwa anak yang kedua itu melakukan perintah yang disampaikan oleh Bapa kepada anak ini.
Ini adalah satu gambaran di mana kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mendengar firman, yang sudah sering kali mendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Ini salah satu contoh di mana anak yang pertama itu ketika Tuhan menyuruh dia untuk bekerja, dia tidak mau melakukannya. Ketika perintah itu disampaikan, dia tidak mau melakukannya. Tetapi yang kedua, ketika dia diperintah, ada satu jawaban dengan tegas dia mengatakan tidak, tetapi pada akhirnya dia melakukannya. Bahwa anak yang kedua ini memiliki satu hati yang bertobat. Ada pertobatan di dalam hatinya. Bahwa kalau dia tidak melakukannya, maka dia merasa tidak ada berkat. Artinya dia tidak memenuhi, tidak melakukan perintah yang diberikan kepadanya. Dia sadar akan hal itu, sekalipun mungkin dalam sekian waktu dia harus berpikir, tetapi mungkin firman Tuhan datang kepada dia dan dia melakukannya. Sehingga Tuhan Yesus katakan bahwa orang-orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, dia hanya akan berdiri di luar kerajaan Allah. Ini satu gambaran. Bagaimana orang-orang yang setia, orang-orang yang mungkin setia beribadah tetapi tidak taat kepada perintah. Pada akhirnya dia hanya akan berdiri di pintu gerbang kerajaan Allah dan tidak bisa masuk. Sebagaimana kalau kita pelajari 5 anak darah yang pintar dan yang bodoh. 5 anak darah yang bodoh. Yang 5 dengan hikmat Tuhan, dengan persiapan, dia bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, bagi anak yang kedua, menggambarkan bagaimana orang yang taat, orang yang memiliki hati yang bertobat, dia akan masuk kepada kerajaan Allah. Bahkan Tuhan mengingatkan, jika kita orang-orang yang setia, orang-orang yang taat sekali, orang-orang yang setia, orang-orang yang beribadah sekalipun, kalau tidak taat, kita akan bisa ketinggalan. Bahkan dikatakan, Tuhan mengatakan pemungut cukai dan orang-orang sundal akan masuk kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang seperti ini, yang dianggap dia tidak setia secara pandangan manusia, tetapi di hadapan Allah, karena dia taat akan firman, dia takut akan firman dan dia bertobat dari segala perbuatan-perbuatan yang jahat, dari segala perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu, sehingga dialah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Jadi saudara, ketaatan itu adalah satu perintah yang mau kita lakukan, ada berkat. Jika kita tidak melakukan, tidak ada berkat. Berkat kita kan tujuan saudara dan saya beribadah, setia, tentu saja harus taat. Karena ketaatan itu yang menentukan kita mendapatkan berkat. Berkat jasmani, berkat pemeliharaan Allah, dan berkat kerajaan Allah, yaitu keselamatan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah kita. Ketaatan itu tidak memandang suka atau tidak suka.
ketaatan itu adalah perintah Tuhan, dan Tuhan kasih kebebasan buat saudara dan saya untuk melakukannya. Perintah itu dikasih. Apakah kita mau melakukannya atau tidak? Semua dikasih hak bebas kepada saudara dan saya. Di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-18. Yohanes 21 ayatnya yang ke-18. Kita lihat di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Saudara, di sini firman Tuhan ini katakan sesungguhnya ketika engkau masih muda. Ketika kita masih muda, masih punya kekuatan yang besar. Bahkan dikatakan orang-orang yang muda adalah memiliki kekuatan energik, ya. Orang-orang yang energik itu orang yang kuat, bisa kesana kemari dengan tidak merasa lelah. Dan kemudian di sini juga dikatakan bahwa tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau. Arti orang yang sudah tua memiliki keterbatasan. Kalau kita sudah tua, ya sudah lansia, puji Tuhan masih sehat. Puji Tuhan kita masih boleh jalan kemana-mana, tidak perlu dituntun, tidak perlu mungkin kita harus memerlukan orang lain. Tetapi firman Tuhan ini katakan orang yang sudah tua pada akhirnya dia akan mengulurkan tangannya, artinya meminta pertolongan kepada orang lain. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika kita sudah lemah, saat-saat kita sudah tidak mampu lagi berdaya, maka yang Tuhan minta untuk kita taat. Untuk kita setia saja kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Pertobatan itu bukan terjadi hanya waktu kita mengenal Tuhan, tetapi pertobatan itu harus terus menerus dilakukan sampai akhir. Sebagaimana Petrus di sini dikatakan, Tuhan katakan, "Ikutlah aku." Dia sudah selesai. Pada akhirnya di sini dikatakan, demikianlah berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ikutlah Tuhan. Orang-orang yang taat itu berkenan kepada Allah. Orang-orang yang taat itu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang taat itu orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki hati yang punya komitmen kuat di dalam Tuhan. Karena pada akhirnya dikatakan ketika masih muda, kita akan mengikat pinggang dan kita akan berjalan. Dan pada saat yang sudah tua, kita akan mengulurkan tangan dan meminta pertolongan. Maksudnya apa, saudara? Secara rohani, bahwa
ketaatan itu harus kita lakukan terus-menerus, dari muda sampai tua. Dari kita pertama kali mengenal firman, pertama kali kita mendengar perintah Allah, itu harus kita lakukan terus-menerus. Sebab perintah itu harus dikerjakan. Tetapi pilihan dikasih kepada saya dan saudara. Tuhan hanya menganjurkan, Tuhan hanya memberikan satu faedah ketika kita taat kepada Tuhan. Ada berkat yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya. Dia hanya menghimbau saja. Tuhan hanya menghimbau, ayo harus taat. Kalau kamu taat, apa yang akan kita terima? Kita lihat di dalam Ulangan 11. Ulangan 11 ayat pertama. Ayat yang ke-1 Ulangan 11. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Anjuran Tuhan kepada saudara dan saya dikatakan haruslah mengasihi Tuhan Allahmu. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Dengan setia, artinya dengan segala kekuatan kita, dan berpegang kepada ketetapannya. Artinya mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan di dalam hidup kita. Dan yang kedua, melakukan akan perintahnya. Sehingga di dalam ayat yang ke pasal 30, Ulangan 30, Ulangan 30, firman Tuhan ini katakan di ayat yang 9, pasal 30 ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Jadi pilihan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tentang perintah Tuhan, tentang ketaatan yang kita harus kerjakan atau kita mau melakukannya, merupakan satu berkat yang akan kita terima jika kita mau taat kepada perintahnya. Firman Tuhan katakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dikatakan dia memanggil langit untuk melihat saudara dan saya, untuk menyaksikan kebesarannya. Apa yang akan diperhadapkan kepada orang-orang yang taat. Dan pilihan itu diberikan kepada saudara dan saya. Tadi dari awal saya katakan ketaatan itu harus datang dari hati yang tulus. Dan ketaatan itu diberi kebebasan. Tuhan beri kebebasan. Apakah Anda mau memilih taat atau tidak taat? Karena ada orang yang memilih taat, ada yang memilih tidak taat. Ada yang memilih dengan terpaksa taat. Tapi konsekuensinya di dalam orang yang taat kepada Tuhan, kuperhadapkan berkat. Tapi orang yang tidak taat diperhadapkan dengan kutuk. Nah, Tuhan kasih pilihan. Jadi
Benar bahwa Tuhan itu tidak memaksa kepada saudara dan saya, tetapi dianjurkan, dihimbau. Kalau kita dihimbau, peraturan pemerintah saat ini untuk kita memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Itu himbauan. Apakah kita mau melakukannya? Kalau kita mau melakukannya, maka kita akan sehat. Tetapi kalau kita tidak mau melakukannya, ada konsekuensinya. Banyak orang-orang yang terkena virus itu sehingga mati. Sangat mengerikan, saudara. Jadi, ketaatan itu merupakan hal yang baik, hal yang perlu kita lakukan untuk supaya kita tidak menerima kutuk. Memang menjadi orang yang taat itu tidak mudah, tetapi harus kita lakukan itu supaya kita boleh menerima berkat dari Tuhan. Dan Tuhan beri kebebasan itu kepada saudara dan saya. Di sini dikatakan pilih mau berkat atau kutuk. Jadi kita pilih berkat, saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi, manusia diberi kebebasan untuk memilih. Kita lihat lagi di dalam Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2, saya kira kita ini sudah tahu ya bagaimana firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Perintah ini disampaikan Tuhan kepada Adam, bahwa semua tanaman yang ada di Taman Eden itu boleh dimakan kecuali yang ada di tengah. Sebab apabila engkau makan akan mati. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu. Dan Tuhan di sini katakan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dengan bebas boleh memakan. Tetapi di ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tadi dikatakan bahwa Tuhan memberi kebebasan, berkat atau kutuk. Jika kita mendengar firman dan melakukannya, maka kita akan mendapatkan berkat. Berkat kehidupan. Dan jika kita tidak melakukannya, akan mendapatkan kutuk, yaitu kematian. Jadi jelas bahwa ketaatan itu menghasilkan berkat yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan biarlah kita mau pilih yang taat. Sebagai anak Tuhan, taat saja. Saya ingat almarhum Ibu Giok Oki, taat saja. Sampai pada akhirnya harus taat saja untuk kita boleh menerima berkat kehidupan itu. Berkat kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Dan ketaatan ini pun juga diberikan kepada Adam dan Hawa, kembali diingatkan. Tetapi
pada akhirnya dia tidak taat karena godaan daripada iblis. Dia di pasal yang ketiga sampai yang keenam, kalau kita pelajari bagaimana Hawa tergoda oleh iblis. Saudara, di dalam ketaatan kita kepada Tuhan ada ujian seringkali. Kita diuji apakah kita mau taat atau tidak. Kita diperhadapkan dengan ujian. Adam dan Hawa di sini dia jatuh sebab dia tidak taat. Iblis bekerja keras, dikatakan iblis bekerja seperti singa yang mengaum-ngaum dan mau melahap setiap orang. Ya, setiap orang yang percaya digoda. Dan bagi kita yang anak-anak Tuhan memang jadi inceran. Tetapi sikap hati kita itulah yang menentukan apakah kita tetap punya komitmen untuk taat kepada Tuhan. Untuk hidup takut kepada Tuhan. Sehingga bahwa ketaatan itu punya standar. Seberapa besar kita menjadi anak Tuhan yang taat. Ada standarnya, ada levelnya. Untuk ketaatan itu kita lakukan. Di dalam ayat ulangan 11 ayatnya yang ke-13, jika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita kembali di ulangan 11. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ada berkat rohani, ada berkat jasmani. Ada berkat damai sejahtera, dan ada berkat pemeliharaan Allah di dalam kehidupan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Orang-orang yang mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Luar biasa, saudara. Dan ini standarnya Tuhan. Standarnya Tuhan ini buat orang-orang yang taat adalah pertama dia mau mendengar firman, mau mendengar perintah Tuhan dan melakukan. Itu standar dari Tuhan. Sehingga dikatakan Tuhan pada hari ini juga, kalau kita taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita bisa bilang kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita sudah setia kepada Tuhan. Kita sudah taat kepada Tuhan. Tapi standar ketaatan itu, firman Tuhan katakan melakukan perintah. Berarti orang yang melakukan perintah itu tidak menentang akan firman. Dia taat, dia nurut. Maka ia akan memberikan hujan tanahmu pada masanya. Tanah itu berbicara hati. Hujan berbicara berkat. Berkat sukacita yang dari Allah. Hati yang taat. Hati yang mau terus mendengar firman, melakukan dengan sungguh-sungguh.
Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Dan biarlah ini terus menjadi tujuan kita, supaya kita tidak menjadi sia-sia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk menjadi orang yang taat. Perlu pengorbanan, perlu perjuangan, perlu sikap hati yang benar-benar hanya takut kepada Tuhan. Dan memiliki sikap hati yang komitmen, artinya komitmen kepada Tuhan. Orang yang komitmen kepada manusia, berjanji kepada manusia bisa berubah, saudara. Tetapi orang yang punya komitmen kepada Tuhan di dalam situasi apapun, dilihat orang atau tidak dilihat orang, dia akan berjalan dengan benar. Dia akan berjalan dengan lurus. Dia akan berjalan dengan takut akan Tuhan. Orang yang punya komitmen hati kepada Tuhan. Dan dia akan konsisten. Dia akan tetap melakukan itu. Itu orang yang taat kepada Tuhan. Dan inilah standar yang Tuhan mau. Agar kita sampai pada akhirnya berkat kemuliaan yang besar itu, keselamatan kekal itu menjadi bagian saya dan saudara. Kita tidak berdiri di pintu gerbang, tetapi kita masuk di dalam kerajaan Allah. Filipi 2 ayatnya yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut akan gentar. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi. Dikatakan hendaklah mereka harus taat. Sekalipun Rasul Paulus tidak ada di sana bersama-sama dengan mereka. Tetapi biarlah kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Artinya orang yang memiliki komitmen di dalam Tuhan itu, dilihat orang, tidak dilihat orang, ada hamba Tuhan atau tidak ada hamba Tuhan, dimanapun dia berada, dia akan menyatakan identitasnya dia, bahwa dia adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang berbeda dengan orang dunia. Orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran Allah. Itu orang-orang yang taat. Dan ini memang kita harus terus diperingatkan, saudara dan saya, baik saudara. Kita semua harus tetap mendengar firman. Harus tetap kita mengerjakan ketaatan itu terus-menerus dengan takut dan gentar. Untuk kita takut dan gentar berarti kita harus terus mendengar firman. Sebab firman itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Amsal 13 ayat yang 13, di sana siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat akan menerima balasan. Sudah jelas bahwa orang yang taat akan menerima balasan dari Tuhan. Akan menerima berkat yang datang dari Tuhan. Tetapi orang yang meremehkan firman, sekalipun dia sudah mendengar tetapi tidak melakukannya, akan menanggung akibat. Akibat itu orang yang tidak taat, kutuk.
Orang yang tidak taat sama dengan dosa. Akibat dosa adalah maut. Akibat dosa tidak dapat berkat, penyertaan daripada Tuhan. Jadi biarlah kita mau taat saja kepada firman. Taat saja kepada perintah Tuhan. Sehingga kita akan mendapatkan balasan yang dari Allah. Saudara, kalau kita memberi kepada orang, lalu kita diterima balasan dari orang. Kadang kita memberi kue, nanti diantar lagi kue. Karena itu perbuatan yang baik. Ya. Ketika kita menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, maka saat kita mungkin pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu alamatnya, ada orang yang bisa menunjukkan jalan. Dan itu pernah saya alami, saudara. Ketika saya masih ada di daerah, pada saat itu kami akan mengirimkan kiriman, ya, daerah Jakarta Selatan, daerah Ciputat. Tetapi ternyata alamat yang kami tuju itu ya rupanya cukup jauh ya. Dan pada saat itu belum ada Google Map. Jadi kita harus bertanya. Dan pada saat itu saya ingat itu puasa. Ada satu bapak, kami tanya, dan dia antar, saudara. Begitu baik, dia antar, dia tunjukkan, dia naik motor lalu dia antar. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang baik, kita pun akan menerima balasan yang baik. Sama seperti firman Tuhan ini katakan, siapa yang meremehkan firman akan menerima akibat. Tetapi siapa yang mendengar firman, ia akan menerima balasan. Jadi saudara, kita taat saja. Dunia semakin hari semakin sukar. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita ada di penghujung tahun 2020. Kita sudah akan memasuki, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Desember. Kita akan masuk di tahun 2021. Bagaimana sepanjang perjalanan tahun 2020 ini? Ada banyak hal mungkin yang kita alami. Ada banyak kejadian, ada banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi saudara, kalau boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita tidak taat. Tetapi Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita minta ampun, agar kita tidak melakukannya di hari-hari ke depan. Tahun 2021 kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tahun 2020 ini sudah banyak perubahan yang terjadi. Dengan adanya virus corona yang melanda dunia ini, manusia sudah tidak hidup lagi secara normal, secara bebas. Sebab ada banyak peraturan yang harus kita kerjakan, mengingat bahaya virus corona itu yang sangat mematikan. Tetapi firman Tuhan katakan tadi, jika kita mau mendengar suara Tuhan dan melakukan firman-Nya, ada berkat yang diperhadapkan kepada saya dan saudara. Berkat kehidupan dan berkat kematian. Tinggal pilih. Di dalam keadaan-keadaan yang sukar yang kita alami saat ini, Tuhan hanya menganjurkan, tetapi pilihan kepada saya dan saudara. Jika kita taat, berkat kehidupan itu menjadi bagian
saudara dan saya. Puji Tuhan. Biarlah kita mau tetap taat kepada Tuhan. Juga taat kepada pemerintah. Sebab pemerintah itu juga dikatakan wakil Allah. Kita lihat di dalam Roma 13 ayat 1. Ya, Roma 13. Kita lihat bagaimana orang-orang yang taat kepada pemerintah. Karena pemerintah itu wakil Allah. Jadi kita harus juga taat kepada pemerintah. Taat kepada Tuhan, taat juga kepada pemerintah. Roma 13 ayatnya yang ke-1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, bahwa jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak kepada mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi saudara, di ayat yang ke-7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi pemerintah di sini dikatakan dia juga wakil Allah. Dan pemerintah yang dipilih itu adalah kehendak daripada Allah. Jadi siapapun yang akan memerintah negara ini, kita harus menghormati. Kita harus taat kepada aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk kita lakukan. Supaya kita mendapatkan pujian, supaya kita mendapatkan hormat kemuliaan, bukan saja bagi manusia tetapi bagi Allah. Jika kita taat kepada peraturan, sebagaimana sekarang kita harus taat kepada aturan pemerintah, sebab manakala kita tidak taat ada konsekuensi yang besar, bukan saja dari pemerintah, bahkan dari keadaan dunia ini. Untuk itu pemerintah memberikan anjuran juga kepada saudara dan saya agar di musim pandemik ini kita tetap waspada dan tetap jaga kesehatan, tetap mengikuti aturan yang ada, yaitu menjaga kesehatan. Puji Tuhan. Bahkan juga kepada pemimpin rohani, hamba Tuhan, ya, sebagai hamba Allah, dia adalah juga wakil daripada Tuhan. Sebagaimana kita taat kepada Bapak dan Ibu Gembala kita, kita punya rasa hormat kepada beliau, karena memang mereka wakil Allah, ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin atau kepala daripada jemaat. Bahkan Yesus Kristus sebagai Allah kita yang menjadi pemimpin daripada gereja Tuhan.
Jadi semua ada aturannya, semua ada tingkatannya, semua ada standarnya untuk kita taat kepada Tuhan. Taat kepada Allah, taat kepada gembala, taat kepada pemerintah, bahkan taat kepada orang tua. Itu semua harus kita lakukan agar kita memperoleh berkat kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada saudara dan saya. Di dalam Efesus 6 ayat 13, kita lihat di sana, kalau kita taat kepada orang tua, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Oh, maaf. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Kepada pemimpin, kepada hamba Tuhan, kita harus taat akan peraturannya. Apa yang disampaikan, apa yang diperintahkannya, biarlah kita mau taat. Sebab dengan ketaatan itu kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Berkat ketaatan itu, tadi saya katakan bahwa ada dua berkat ketaatan, berkat rohani dan berkat jasmani. 1 Petrus 1 ayat 2, kita lihat 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Satu Petrus 1 ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Orang yang taat, orang yang dipilih oleh Tuhan, saudara dan saya, kita mengucap syukur bahwa kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima berkat ilahi, berkat rohani, berkat yang datang dari Tuhan, yaitu keselamatan jiwa saya dan saudara, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa kita dipilih untuk sesuai dengan rencana Allah. Wow, kalau kita sudah masuk di dalam rencana Tuhan, sangat luar biasa, dan kita mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan pilih kepada saudara dan saya, hanya Tuhan mau untuk kita taat kepada perintahnya, supaya kita boleh ada bersama Tuhan dengan menikmati berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Allah. Puji Tuhan. Dan bagaimana dengan orang yang tidak taat? Orang yang tidak taat itu adalah orang yang keras kepala,
orang yang tidak mau diatur, orang yang tidak mau diajar, orang yang tidak mau menerima teguran, orang yang tidak mau menerima nasihat. Bahkan di sini dikatakan orang yang keras hati. Jadi orang yang keras hati itu termasuk orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dijauhkan Tuhan, saudara. Jangan kita ikut seperti itu. Jangan kita mau seperti itu. Kalau ada keras hati, kita cepat minta ampun kepada Tuhan. Untuk Tuhan bisa melembutkan hati kita. Untuk Tuhan bisa memberikan hati yang lembut, hati yang halus untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima teguran daripada Tuhan, supaya kita boleh merasakan bahwa berkat yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian kehidupan saya dan saudara. Di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Orang yang keras hati itu juga termasuk orang yang dikatakan orang yang keras kepala. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu termasuk orang yang keras hati, orang yang tidak taat, orang yang menolak akan firman. 2 Korintus 4 ayatnya yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi orang-orang yang tidak taat adalah orang-orang yang keras hati, orang yang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Mungkin karena kekecewaan, mungkin karena banyak hal yang dialami di dalam kehidupannya. Biasanya orang yang tidak percaya itu orang yang dikecewakan karena dia merasa bahwa orang yang dia percaya bukan orang yang pembohong misalnya, bukan orang penipu misalnya, bukan orang yang melakukan hal-hal yang jahat, di luar ekspektasi, di luar pemikirannya, bahwa ada orang yang memikirkan, oh orang itu baik, kelihatannya baik, tapi ternyata dia jahat. Dia tahu bahwa dia dibohongin. Dia tahu bahwa orang itu baik, tapi ternyata dia pembohong. Itu yang simple aja ya. Saya kasih gambaran itu yang simple. Sehingga dia tidak percaya. Orang kalau tidak percaya susah, saudara. Apapun yang dilakukan gak percaya. Gak percaya. Dan biarlah itu harus kita hilangkan. Kita harus berjuang untuk menghilangkan itu. Begitu juga dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagian daripada taat adalah kita percaya kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi kekuatan di dalam iman percaya kita. Untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Ada orang atau tidak ada orang, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap taat. Apapun yang dipercayakan, kita tetap taat dan mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga itulah yang akan menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, biarlah firman ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap taat. Sekalipun perintah itu diberikan oleh kita untuk dipilih, tetapi biarlah kita tetap memilih untuk taat kepada Tuhan, agar kita menerima berkat kehidupan yang daripada Tuhan. Tuhan
kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.